الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, ayyuhal hadirun, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan diri khatib pribadi, kemudian jamaah sekalian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan diriku pribadi, kemudian jamaah sekalian, agar senantiasa dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, saat ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mencurahkan kenikmatan karunia duniawi, akan tapi yang lebih penting daripada itu, kita dimudahkan, kita berada pada kenikmatan ukhrawi, kita berada pada kenikmatan agama, kita dimudahkan di dalam ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan ukhrawi berupa ketaatan penghambaan diri kepada Allah jauh lebih berharga dan lebih penting bagi seorang hamba dibandingkan kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan itu tersirat, dan itu yang terkandung di dalam firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu dalam kandungan nama Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Ia cintai, orang-orang yang dimudahkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari yang berbahagia ini, kita dimudahkan jiwa dan raga kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati li yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang waktunya untuk salat Jumat, maka segeralah kalian untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah perniagaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat bertuturkan salam, tidak lupa kita salawatkan, kita ucapkan dengan penuh cinta dan penuh kasih kepada insan yang terbaik, kepada insan terbaik yang pernah ada di permukaan bumi ini, dan Rasul yang terbaik daripada Rasul-Rasul yang ada. Bentuk cinta tersebut adalah salah satu bentuk cinta tersebut adalah ketika kita mendengar namanya sallallahu alaihi wasallam, kita segera mengatakan dan berselawat kepadanya. Lisan ini bergerak dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun, jamaah sedang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, yang mana di bulan Rabiul Awal ini juga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun, jamaah sedang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat menyayangi dan sungguh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari di mana kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, hari di mana datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah dan sampai di kota Madinah, merupakan hari kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, yaitu datangnya cahaya Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sehingga mereka melantunkan dengan syair-syair yang sangat menunjukkan kebahagiaan mereka terhadap kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala wafatkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan hari yang sangat berduka, merupakan hari yang sangat menyedihkan, merupakan hari yang sangat memukul sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kepala tertunduk, mata berlinang, hati menangis akan kepergiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, silahkan Anda membaca sejarah, maka kita akan mendapatkan hari yang paling menyedihkan bagi sahabat Rasulullah adalah hari kepergiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi juga di Rabiul Awal, bulan ketiga daripada bulan Hijriah tersebut. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar kabar tersebut, maka dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, laqataltahu, niscaya laqataltuhu, niscaya aku akan penggal lehernya. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, putrinya dan ibunda daripada orang-orang yang beriman. Maka Abu Bakar melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Engkau dalam keadaan baik rupamu, dalam keadaan baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengkecup kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersedih akan keadaan tersebut dan dia juga tetap beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar, sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkoar-koar, tidak terima akan kabar kesedihan tersebut. Kemudian Abu Bakar mengatakan dengan ceramahnya dan mengumpulkan manusia, maka pandangan dan wajah menghadap kepada Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan dalam perkataannya yang luar biasa, "Ala inna Muhammadan qad mata." Maka sesungguhnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan, telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Faman kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang beribadah patuh dan taat kepada Allah karena adanya Muhammad, karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mata, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang beribadah kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah, betul-betul karena beribadah kepada Allah, bukan karena adanya Muhammad, bukan karena adanya orang ini dan orang itu, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-144, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Dan tidaklah Muhammad melainkan utusan Allah sebagaimana telah berlalu utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Afa immata, apakah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, au qutila, ataukah dia terbunuh,
inqalabtum ala a'qabikum, kalian kembali kepada agama nenek moyang kalian. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang kembali kepada agama nenek moyang mereka, kembali kepada agama nenek moyangnya, maka sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan mudarat daripada hal tersebut. Kemudian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah mayyit, akan wafat, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga akan wafat. Maka ketika mendengar firman Allah di dalam surat Ali Imran dan surat Az-Zumar tersebut, para sahabat seakan merasa bahwasanya ayat tersebut baru turun, padahal sudah turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ma'asyiral muslimin, ayuhal hadirun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tersebut, semua itu mereka lakukan. Ketika semua itu mereka lakukan, menunjukkan kecintaan mereka yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kecintaan mereka yang sungguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang luar biasa yang dirasakan adalah kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi di bulan Rabiul Awal, terjadi di bulan Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga ketika Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melantunkan azan pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tersengkal-sengkal di dalam mengucapkan lafaz aku bersaksi aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia tersengkal-sengkal di dalam mengucapkan kalimat tersebut, mengingat kenangan indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan diriku lebih dia cintai daripada anak-anaknya, daripada orang tua, ayah dan ibunya, daripada manusia dan apapun yang ada di permukaan bumi ini. Maka tidak sempurna keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam rukun iman, beriman kepada Rasulnya, dan Rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna keimanan kita melainkan apabila kita menjadikan Rasulullah lebih kita cintai dibandingkan anak-anak kita, dibandingkan orang tua, ibu dan ayah kita, dibandingkan siapapun, istri kita atau siapapun yang ada di permukaan bumi ini, bahkan dibandingkan diri kita sendiri. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya mimma siwa illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau aku lebih cintai daripada segala sesuatu. Aku lebih cintai dirimu daripada segala sesuatu, melainkan hal tersebut, melainkan daripada diriku. Aku lebih mencintai diriku dibandingkan dirimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar. Kemudian Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, aku menjadikan dirimu lebih aku cintai sampai daripada diriku sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, telah sempurna keimananmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada apapun dan siapapun yang ada di permukaan bumi ini. Kita tahu bagaimana kita betul-betul mencintai ibunda kita. Kita betul-betul mencintai anak-anak kita. Namun kita akan mengetahui dengan jelas para sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajma'in menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mereka cintai walau daripada anak-anak mereka, walau daripada ibu-ibu mereka.
bahkan daripada diri mereka sendiri. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempurnaan keimanan melainkan ketika seseorang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dibandingkan siapapun dan apapun yang ada di permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Maka semua kita ketika dikatakan apakah kita mencintai Rasulullah, kita mengatakan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah kita sudah membuktikan cinta tersebut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka cinta tidak sebatas pengakuan. Maka cinta tidak hanya sebatas selawatan yang dilantun-lantunkan dan terkadang dicampur dengan musik-musik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dengan kita semakin mentaati dan mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in tidak diragukan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi orang yang paling mentaati Rasulullah, orang yang paling segera menjalankan perintah Rasulullah, dan orang yang semakin menjauhi dan berusaha dan terus bersegera menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat batu yaitu Hajarul Aswad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menciumnya dan mengatakan, "Wallahi inni la a'lamu annaka hajar." Demi Allah, aku tahu bahwasanya engkau adalah batu, la tadur wa la tanfa. Engkau tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, ma qabbaltu, niscaya aku tidak akan mencium engkau. Karena dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajarul Aswad, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mencium Hajarul Aswad sebagai bentuk mengikuti perintah Rasulullah, sebagai bentuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semakin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semakin mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semakin menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin terpenting yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu untuk mentauhidkan Allah, memurnikan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersegera memurnikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu berbuat syirik, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang membawa kepada kesyirikan tersebut. Maka kita menjauhi hal-hal yang membawa kepada kesyirikan, hal-hal yang dimurkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Mungkin seorang bertawasul, seorang meminta kepada kuburan, mungkin seorang meminta kepada benda-benda yang tidak memiliki manfaat dan mudarat. Sebagaimana Umar menegaskan di dalam perkataannya ketika menyium Hajarul Aswad, dia tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudarat. Akan tetapi Rasulullah menciumnya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menciumnya juga. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sangat memerintahkan kepada mentauhidkan Allah. Maka kita yang mencintai Rasulullah segera melakukan hal tersebut. Rasulullah sangat membenci orang-orang yang mensyirikatkan Allah, maka kita bersegera untuk menjauhi hal-hal yang demikian. Kemudian jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita segera melaksanakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yaitu diantaranya adalah agar kita mendirikan salat kita. Maka kita sangat membaca dan sangat dapat mendapati hadis-hadis Rasulullah, maka kita sangat banyak mendapati hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan agar kita menjaga ibadah salat 5 waktu tersebut
tersebut. Maka kita yang mengatakan mencintai Rasulullah, segera untuk menjaga salat 5 waktu tersebut. Dan kita yang mengatakan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga mewaspadai agar kita tidak melalaikan yaitu salat 5 waktu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengatakan dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersegera kepada sunnah-sunnah, kepada ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dan siapa yang mereka mengatakan mereka mencintai Rasulullah, mereka juga berusaha dan segera meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak ada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kita mencintai Rasulullah, maka semakin kita mematuhi dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kana hubbuka liman tuhibbuhu shadiqa, apabila cintamu terhadap yang engkau cintai jujur dan benar, fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u, maka sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dia cintai, maka sesungguhnya dia mentaati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Maka melalui mimbar ini, khatib mengajak diri khatib pribadi, kemudian para jamaah sekalian, di bulan dilahirkannya Rasulullah dan juga di bulan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar semakin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara semakin kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah-perintahnya, dan dengan cara semakin kita menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 keadaan yang mana jika seorang berada padanya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara poin tersebut adalah an yakunallah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwa. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya, daripada yang lainnya. Semoga kita adalah orang-orang yang betul mencintai Rasulullah, mendengarkan nama Rasulullah berselawat kepadanya, mendengarkan perintah Rasulullah segera mengerjakan perintah tersebut, mendengar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah termasuk orang yang diizinkan meminum daripada telaga Al-Kautsar, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tumbuhkan keimanan kita, semoga Allah mudahkan ketaatan kita, dan Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana
وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تعملون أقم الصلاة